Absen, Saudara Wahyu alias Geek MORT. Mas, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Mas boleh wawancara ya Mas? Boleh. Gimana nih Mas? Gini Mas Bro, kemarin kan udah jadi juara PMPL di Indonesia Season 3. Gimana sih awal mulanya Mas bisa berkarir di pro skin itu Mas? Bisa diceritain nggak Mas? Jadi awal mulanya ya dari main game PUBG Mobile itu sendiri. Dari season 4 PUBG Mobile saya main. Awalnya main iseng, main biasa klasik segala macam. Bisa turun di pro skin karena mungkin dari skill sama kemampuan saya, kayak ada perkembangan yang bisa dilihat sama teman-teman saya. Awalnya tuh iseng bikin tim sama teman-teman di sini, sama siapa dulu tuh, si Cacan, sama teman saya ada di sini. Caca nih teman sekolah ya Mas? Bukan, itu teman yang dulu pernah satu tim di tim PES dulu. Oh gitu. Tim ikut turnamen di Bandung, di turnamen Jarum Super awalnya. Pertama kali turun dan alhamdulillah pertama kali juara. Alhamdulillah, hebat banget Mas. Nah dari situ mungkin banyak yang tahu lah ya, tahu kayak ini di Bandung. Soalnya turnamennya gede kan di Bandung itu salah satunya. Ada yang melihat dari komunitasnya namanya Zone Esport. Oh, komunitasnya itu komunitas para pecinta game gitu Mas ya? Pecinta PUBG Mobile. Oh gitu. Jadi setelah bergabung di Zone, kami ikut turnamen kecil, turnamen gede. Kami ikut. Kalau turnamen kecilnya ya kayak turnamen lokal kayak biasa gitu, yang KP-nya masih kecil. Cuman kalau turnamen gedenya itu ada di PINC 2019. Ya kami nggak lolos juara 4 di situ. Tapi sempat nggak lolos dulu ya? Iya, Nggak langsung jadi profesional gitu ya? Bertahap ya? bertahap. Semua ada prosesnya. Jadi setelah dari situ, dari PINC itu, selesai dari situ, saya direkrut. Direkrutnya awalnya si Sasan dulu ke tim Flash, yang aku bilang tadi, ke tim Flash yang dari Singapura. Oh, Singapura ya? Direkrut, joinlah, masuk pertama kali tim e-sport di PUBG Mobile, yaitu tim Flash. Sebelum jauh lah pokoknya. Dari tim Flash itu kayak biasa main turnamen, latihan, sampai akhirnya ada PMPL season 1 yang dimana itu nunjukin pertama kalinya PUBG Mobile ada ngadain pro skin. Tahun berapa ya Mas? Tahun 2000, masih 2019 kok nggak salah. Oh, masih 2019 ya? Awal-awal pandemi lah gitu ya? Sebelum pandemi. Masih offline. Dari situ karena nggak lolos dari turnamen ML season 1, tim kami disband tuh kayak dibubarin karena tidak bisa lolos ke ML season 1. Otomatis kan nggak ada tim, nggak ada kayak tim e-sportnya itu nggak ada, jadi pengangguran lah kasarnya. Oh, jadi sempat pengangguran dulu ya? Pengangguran. Tapi nggak lama, cuma berapa minggu itu ada yang sempat berapa bulan ada yang nanya setelah season 1 bergulir. Nah itu di season, buat persiapan di season 2, salah satunya ya player dari Geek itu nanyain gimana sekarang di tim mana, nggak ada, aku bilang kan. Kayak ya udah, kayak ikut aja sini ke Geek. Ikut tapi nggak langsung masuk, trial dulu, tes dulu, training biasa. Mas, Geek itu apa sih Mas? Geek itu? Geek itu sama kayak
salah satu tim besar, cuman dia yang punyanya dari Malaysia. Kalau kemarin kan Singapura yang pas itu, yang gig dari Malai. Training 3 bulan, 3 bulan, training 1 bulan kurang lebih, 1 bulan mungkin cocok, ya langsung masuk, Terpilih lah ya. pilih pilih dari season 2 itu performa kami nggak langsung kayak bagus di season 3, enggak. Naik turunnya ada, prosesnya ada, kayak dari mainnya jelek, apa, masih banyak evaluasi lah, masih banyak belajar. Setelah PMPL season 2 yang hasilnya kurang bagus, otomatis kayak ada hal yang perlu diperbarui gitu kan. Kekurangan sebelumnya lah ya, perbaiki ya. Kekurangan sebelumnya ya, mungkin entah dari strategi, entah dari player yang diganti, atau apa, manajemen gitu kan. Ternyata yang diganti salah satunya player, sempat keluar satu player, dan coach saya itu langsung turun juga buat season 3. Jadi player juga gitu. Pelatihnya jadi player. Kayak awalnya sebelum pelatihnya turun tuh emang permainannya kurang, kayak nggak terarah lah, metanya itu nggak jalan. Tapi setelah si pelatihnya turun ini, si Kapok namanya ini, Coachnya namanya Kato gitu ya. coachnya namanya Kato, turun, ya alhamdulillah ada perkembangan. Sampai akhirnya ya salah satunya turnamen yang gede, yaitu PMPL season 3. Season 3 itu kapan sih mas? Baru berapa minggu kemarin selesai. Belum lama ini ya? Belum lama ini. Awalnya nggak langsung juara, awalnya dari Super Weekend sempat gak lolos, satu week itu nggak lolos. Jadi sempat kayak permainannya ada jelek juga. Cuman evaluasi segala macam, kami bisa nge-adjust lagi, ngebenerin lagi apa yang salah. Akhirnya di week 2, week 3 itu kayak kembali lagi. Sempat nggak lolos satu week, tapi di final kami buktiin dengan hasil yang bukan baik lagi, cukup baik, juara. Oh alhamdulillah mas ya. Jadi perjuangan selama beberapa pekan, beberapa bulan terakhir itu ada hasilnya gitu mas ya. Ada. Alhamdulillah. Jadi total Bro Wahyu ini main PUBG Mobile dari tahun berapa nih mas? Dari tahun 2019 awal. Awal tahun 2019 ya main PUBG Mobile. Memang sebelumnya udah suka Main game gitu ya? Udah suka main game. Awal main game main Counter Strike. Oh Counter Strike dulu ya? Terus main PB gitu ya. Akhirnya main. Terus jatuh cintanya ke PUBG ini dari siapa nih? Dari itu karena teman-teman pada main PUBG. Oh jadi memang udah booming duluan ya PUBG gitu ya. Mas, sebelum jadi profesional scan, boleh nggak diceritain nih, Mas Bro ini sebelumnya itu profesinya sebagai apa nih? Sebelum jadi pemain ya pro player gitu? Sebelumnya kerja biasa. Oh kerja biasa ya? Sama kayak kita gitu, kuli-kuli gitu ya? Pernah kerja di awal keluar sekolah, kerja di salah satu pabrik tekstil. Oh pabrik tekstil ya? Yang bikin kain itu ya? Benang jadi kain atau gimana sih? Iya, benang jadi kain. Oh benang jadi kain. Sempat kerja di situ selama 3 bulan. Setelah dari situ ada tawaran lagi dari sekolah, nelfon
tentunya ya. dari sekolah tuh, jadi nggak nyambung kalau ke tekstil. Akhirnya dapat seenggaknya kayak apa, jurusannya tuh sejalan lah sama sekolah. Sama Kerjanya tuh. kerjanya. Di salah satunya masih di daerah Bandung, salah satu industri manufaktur. Oh sempat di manufaktur juga ya. Membuat spare part motor. Oh untuk buat spare part motor. Berapa lama tuh sih mas? Di sana lama, di sana berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tapi udah seneng main game tuh ya? Belum, apa belum mengenal game? Udah main game. Oh, udah main game? Game komputer. Oh game komputer. PB lah, kayak Point Blank. Semenjak tahun ketiga itu baru main game HP. Itu salah satunya PUBG. Mas, ini sebetulnya awal mulanya mempertimbangkan beralih profesi yang tadinya kerja di tekstil, kemudian merasa nggak cocok, pindah lagi ke manufaktur tadi mas ya. Kemudian beralih lagi, itu respon orang tua gimana mas? Awalnya nggak dukung. Oh awalnya nggak ada dukungan ya dari orang tua ya? Apain main game, buang waktu katanya. Ngasilin enggak? Oh nggak ngasilin ya? Awalnya gitu ya? enggak. Awalnya nggak ngasilin ya? Makanya butuh bukti dulu kalau buat orang tua setelah oh ini mah gitu dapat uang dari game gitu. Juara terus turnamen, dan akhirnya kayak setelah join di beberapa tim yang ada salarinya, gajinya gitu per bulan, ya udah akhirnya dukung aja. Jadi fokus aja jadi Jadinya ya pemain mobile ya PUBG ini ya? sebelumnya ada pertimbangan, Oh ada. pertimbangannya ya lebih kalau udah masuk ke e-sportnya lebih apa namanya, terjamin. Oh terjamin ya? Jadi kalau masalah gaji ya lebih terjamin. Pendapatan lah ya gitu ya, pendapatannya udah settle lah katakan gitu ya. Jadi awalnya pun sama ya, orang tua itu nggak mendukung karena kan di masyarakat kita itu mas, orang-orang yang suka main game itu kan ada stempel yang agak kurang inilah ya, kurang gimana gitu kan. Orang-orang tuh suka mainnya game aja, enggak kayaknya wah gimana sih ini orang-orang ini main HP aja gitu kan kerjanya, ngasilin enggak gitu kan, nggak ada prestasinya. Tapi warganet sekarang ini kita sama sosok yang memang betul-betul punya prestasi, Mas Wahyu ini contoh-contoh yang memang perlu kita viralkan gitu warganet. Jadi Mas Bro sebetulnya enakan jadi gamers mobile gini apa kerja di tempat yang lama Mas Bro nih? Jujur kalau masalah lebih enakan main game daripada kerja di tempat yang lama, lebih enak main game. Kalau biar main game ya kenapa tuh Mas Bro tuh? Di balik gaji yang per bulan itu udah pasti di atas UMR, ya enggak akan sebut berapa, ada uang tambahan dari juara turnamen, belum lagi kalau misalkan yang lainnya, misalkan ada yang ngambil live streaming, ada yang bisa jadi bikin konten YouTube, ya intinya ya lebih worth it Main game ya, lebih dikenal juga gitu kan ya. Sekarang tuh memang jadi game ini jadi e-sport itu Mas ya istilahnya ya. Kira-kira penghasilannya gede mana nih Mas Bos? kalau penghasilan Kan udah dulu beberapa perusahaan nih, sekarang terakhir kan bersandar di mobile PUBG nih. Kalau boleh tahu nih, gedean mana kira-kira nih Mas Bos nih? kalau boleh tahu gedean apa sih? Oh gedean PUBG ya? Gedean apa sih? Oke. Nah untuk kejuaraan sendiri Mas Bos, selama bermain di Proskin PUBG Mobile ini apa aja yang udah diikuti ajangnya nih? Jadi banyak, dari mulai sebelum tinggi itu banyak, dari BNC, belum lagi PCC, PUBG Mobile Community Championship 2019, terus ada CAK yang diaduinya
Fokus ke Asia. Terus salah satunya ada PMPL season 2. Season 2 kalau misalkan lolos dari top 2 itu bisa lanjut lagi ke SEA. Dari SEA bisa lolos lagi ke PMPL, ke dunia. Terus kalau yang terakhir yaitu PUBG Mobile Pro League season 3 sama ada Peacekeeper Elite Asia Invitational. Kalau prize pool lebih gede yang PI Pitch Elite Asia Invitational itu kurang lebih $460.000 yang terakhir itu. Hadiahnya Prize poolnya. karena udah go internasional ya. Iya, maksudnya udah meskipun Asia cuman yang ngadainnya kan Tencent langsung dari Cina, otomatis prize poolnya nggak nanggung. Terus ada lagi setelah PI ada PMPLCA season 3. Nah itu cuman saya nggak main di season 3 itu. Oh, belum gabung di situ ya. Enggak, bukan, karena ada acara nikah. Oh, mau nikah ya. Oke. Mas, ada tips nggak nih buat yang suka mungkin hobinya kayak Mas Wahyu, PUBG Mobile, biar kayak Bro Wahyu naik kelas nih, jadi yang tadinya cuma iseng-iseng main jadi kelas profesional player, gimana tuh Mas tipsnya Mas? Pertama HP harus mendukung. HP ya, Udah pasti. itu minimal RAM-nya kayak gimana speknya Mas HP-nya Mas? Kalau buat yang sekarang, kalau Android paling udah kayak chipsetnya berarti Snapdragon-nya udah kayak berapa ya? Udah minimal Pocophone F3 boleh dikatakan. Oke, Pocophone Salah F3 ya. satu chipset salah satu spesifikasinya. Soalnya kalau di bawah itu kurang mendukung. Oh, kurang mendukung. Frame, lag. Kalau lebih bagusnya ya iPhone. Oh, lebih bagus iPhone. iPhone minimal banget 18. 18 iPhone ya. Ke atasnya lebih bagus. Itu dari sisi infrastruktur handphone sendiri. Kalau dari skill sama kemampuan itu tergantung diri sendirinya, mau berkembang apa enggak. Bisa nonton turnamen, kalau enggak kayak perbanyakin relasi di in game. Kayak kalian kenal sama salah satu pro player mungkin yang misalkan bisa kalian ajak buat nawarin diri biar mau nyobain saya apa enggak tuh. Jadi kita harus ini ya Mas ya, harus berjuang juga gitu ya. Kita masuk komunitas gitu ya. Kalau enggak ikut turnamen komunitas dari kecil sampai gede. Kalau bisa yang gede-gede biar dilirik. Ikut aja gitu ya, pede aja, kita ikut aja ya. Pede aja. Nah itu mungkin dari pengalaman. Ada lagi nggak Mas yang lain? Tadi kan HP udah kita bahas ya, minimal speknya kayak gitu. Kemudian tips untuk playernya kayak tadi Mas ya, ikut ngekor dulu lah yang ke pro player gitu kan, ikut turnamen PD. Terus ada lagi nggak Mas, bagaimana nih cara meyakinkan orang tua nih Mas? Kadang-kadang kan untuk gamers itu ada kendala di keluarga, kadang-kadang nggak ada dukungan. Nah ini gimana Mas tips untuk menyampaikan ke orang tua, terutama lah yang terdekat barangkali mengenai profesi e-sport ini? Kalau ke orang tua ya pasti harus dikasih bukti dulu. Misalkan kayak udah join tim mana, udah dapat katakanlah gaji per bulannya dapat apa enggak. Meskipun tim komunitas ya nggak masalah, yang penting kayak ada tim sama kalian cocok sama tim tersebut, main turnamen menang terus ya kenapa enggak. Pasti ada aja yang ngelirik Gitu ya caranya ya. Terus latihannya sehari itu atau seminggu harus berapa kali Mas minimal? Yang sehat lah ya kita katakan, karena kan ada masyarakat kita ini dari pagi sampai sore main game aja gitu sampai lupa mandi. Itu gimana Mas sebetulnya Mas mensiasati manajemen waktunya Mas? manajemen waktunya ya. Kalau latihan nggak harus sampai
paling minimal buat pemanasan, training di game misalkan katakanlah 1 jam, terus buat nonton tuh biar bisa dipraktekin gitu kan, nonton turnamen yang pro skinnya kayak gimana, biar bisa diterapin, dicontoh gameplaynya kayak gimana. Baru kayak scrim itu kayak tempat kalian buat latihan sama tim-tim komunitas juga. Game juga latihannya nggak harus berjam-jam, paling katakanlah sehari 4 jam cukup. Sehari 4 jam cukup ya. Nggak harus kayak 8 jam lupa waktu, lupa sholat segala macam, jangan. Oh jangan sampai begitu ya, tetap harus berdoa juga mas ya. Oke mas. Mas terakhir nih, ada pesan-pesan nggak mas buat yang mau mengikuti jejak langkahnya Mas Wahyu ini? Mungkin warganet ada yang mau mengikuti nih jejaknya Mas Wahyu jadi pro player nih, gimana mas kesan-kesannya, kesan-kesan dan pesan mas sebagai penutup nih mas? Paling tetap ini sih, kayak tetap optimis Ya. optimis loh, Mas. Terus yakin sama yang di atas. Kalau emang niatnya udah benar mau jadi pro player nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan nggak dapat ya mungkin bukan di situ rezekinya, kayak gitu aja. Jangan putus asa mas ya. Putus asa. Ada lagi mas?